Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 8 orang, yaitu Syauki Diaul Haq sebagai ketua kelompok, lalu saya sendiri Prima Ramadiana Frianti sebagai anggota kelompok sekaligus moderator pada presentasi kali ini. Lalu ada teman saya Nia Kurniati Putriani sebagai anggota kelompok sekaligus operator pada presentasi kali ini. Selanjutnya ada teman saya, Andini Amelia Putri, Cahya Danar Ananta, Merva Zeriana Salsabila, Dwi Aprilia Sari, lalu yang terakhir ada Rivo Osvaldo Simanjuntak. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah SAP Fundamental Unit 4 Logistik. Unit 4 Logistik memberikan gambaran proses bisnis dalam dua modul logistik, pengadaan dan pemenuhan pesanan yang tercakup dalam My SAP Business Suite. Terdapat 8 bagian yaitu 1. Logistic Overview, 2. Sales Order Management, 3. Customer Relationship Management, 4. Production, 5. Supply Chain Management, 6. Procurement, 7. Sub- supplier supplier relationship management. Lalu yang terakhir, additional processes and product lifecycle management. Next. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, Syauki Dia Ulhak. 1. Logistic Overview. Logistic Overview dalam SAP merujuk pada modul dan fungsi yang mencakup seluruh proses logistik dalam SAP. Modul logistik dalam SAP sangat penting karena sangat membantu mengelola rantai pasokan, persediaan, pengiriman, dan produksi dengan lebih efisien. Dengan adanya Logistic Overview dalam SAP, perusahaan dapat mengoptimalkan operasi logistik mereka, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan layanan pelanggan. Contoh, IDES memiliki berbagai produk yang diproduksi dan dijual di global. Sebagai anggota tim IDES, Anda ingin memahami proses operasional utama yang diperlukan sekitar operasi harian. Produksi, penjualan, dan pengadaan adalah proses operasional utama yang berbeda, tetapi saling terkait. Masing-masing proses memicu kegiatan dalam proses lainnya, seperti produksi yang dimulai dengan pesanan penjualan atau rencana permintaan independen. Semua proses operasional utama terintegrasi satu sama lain dan dapat berjalan dalam satu sistem ERP pusat. Pusat logistik ini tidak hanya terintegrasi satu sama lain, tetapi juga terintegrasi dengan MySAP ERP Finansial dan MySAP ERP Human Capital Management. Selanjutnya, operasional dapat diperluas dengan solusi yang disertakan dalam MySAP Business Suite. Misalnya, perusahaan dapat mengoptimalkan proses perencanaan produksi dengan menggunakan MySAP SCM atau memperluas kemampuan pemasaran dan penjualan dengan menggunakan MySAP CRM. Proses dasar dapat ditingkatkan dengan fitur tambahan melalui komponen yang ditambahkan melalui solusi khusus. Ambil contoh produksi dalam MySAP ERP dan MySAP SCM. Dalam MySAP ERP, proses produksi lengkap dibahas mulai dari perencanaan penjualan dan permintaan, pembuatan pesanan produksi yang direncanakan, hingga langkah-langkah produksi akhir. Perencanaan dalam sistem ini mengikuti konsep MRP 2 di mana perencanaan material adalah prioritas utama, sedangkan perencanaan kapasitas dan penjadwalan adalah fitur terpisah yang ditangani selanjutnya. SAP SCM sebagai bagian dari SAP SCM mencakup fitur Advanced Planning System atau APS yang memungkinkan perencanaan material dan kapasitas secara simultan, termasuk optimasi. Selain itu, rencana penjualan dapat dipublikasikan ke mitra eksternal untuk memverifikasi realisme perencanaan. Proses produksi sebenarnya masih menjadi bagian dari sistem ERP, jadi MySAP SCM tidak menggantikan MySAP ERP, tetapi menawarkan fitur tambahan dan optimasi melalui komponen-komponen tambahannya.
Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Andini Amelia Putri. 2. Sales order manajemen. Sales order manajemen adalah proses manajemen yang melibatkan penerimaan, pengolahan, dan pemenuhan pesanan penjualan dari pelanggan. Ini menyangkut langkah-langkah seperti penerimaan, pesanan, verifikasi, terkesediaan barang, pengiriman, dan faktur. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola dengan efisien proses pesanan penjualan sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu dan secara akurat. Dalam order processing terdapat sales order, availability check, outbound delivery, transportation, picking, good issue, billing, payment processing. Untuk cara pembuatan atau penjelasan mengenai sales order, create a sales order, kita delivery, create a sales order billing dokumen. Kita masuk SAP Easy Access untuk membuat create a sales order. Kita klik logistik, setelah itu klik sales and distribution, klik sales, terus klik order and create FA01. Kita masuk di menu create sales order. Setelah itu kita masukkan order type-nya yaitu OR atau standard order. Setelah itu sales organization-nya kita masukkan 1000, channel-nya 10, division-nya 00. Setelah itu kita klik enter. Setelah enter, kita isi satu partinya, Rohers 01, terus PO number-nya grup 01. Untuk delete date-nya hari ini ditambah 1 minggu segini di tanggal 25 sampai tanggal 1 April. Untuk itu masuk ke materialnya, kita masukkan time MS-nya 01 dan order quantity-nya 10. Kalau udah semuanya kita masukin, tinggal save. Setelah kita save, akan ada standar order sudah dibuat. Ini untuk kodenya. Di sini sales order sudah dibuat. Untuk membuat create a delivery, kita tinggal masuk ke SAP Easy Access, terus kita klik logistik, klik sales and distribution, klik shipping and transportation, outbound delivery, create single dokumen, terus kita klik with reference to sales order. Kita masuk create outbound delivery with order reference. Kita masukkan shipping point-nya 1000, terus selection date-nya yang tadi ditambah 1 minggu. Untuk order sendiri ini hasil dari save kode yang tadi yang pas sales order, kita tinggal masukkan. Setelah ini kita tinggal klik enter. Setelah kita enter, kita masuk ke menu ini, terus tinggal save. Setelah kita save, akan muncul delivery-nya yaitu 800,17753. Ini udah di save. Setelah kita back, terus kita klik logistik, klik sales and distribution, klik shipping and transportation, outbound delivery, change, terus single dokumen FL02N. Tinggal klik. Setelah kita enter, terus kita masukkan outbound delivery yang tadi, terus kita post code ISO. Setelah post code ISO, nah ini kodenya. Ini untuk membuat create a sales order billing dokumen. Kita masuk ke SAP Easy Access lagi, terus klik logistik, sales and distribution, billing dokumen, create VF01. Setelah kita klik, kita masuk di create billing dokumen, terus kita masukkan dokumen numbernya. Setelah itu kita save. Kalau udah di save, back. Untuk merubah billing dokumen, kita masuk ke logistik, source and distribution, billing dokumen, terus kita change. Kita masukkan billing dokumennya, terus setelah dimasukkan, kita display dokumen flow button. Nah ini hasil display dokumen flow-nya. Kalau udah dilihat, kita tinggal back aja.
Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Customer Relationship Management adalah konsep menjadikan pelanggan sebagai fokus perusahaan dan proses bisnisnya. Ini harus diterapkan sebagai filosofi utama perusahaan dan strategi yang dipromosikannya harus diadopsi di dalam perusahaan. Tujuan dari semua aktivitas perusahaan haruslah menempatkan pelanggan sebagai pusatnya dan tidak memandang mereka sebagai alat untuk mencapai tujuan, hanya untuk meningkatkan omset. Prinsip-prinsip manajemen hubungan pelanggan harus mendominasi di semua tingkatan perusahaan. CRM dimaksudkan untuk menciptakan dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan di semua fase hubungan bisnis. SAP Customer Relationship Management memberikan perusahaan solusi yang berpusat pada pelanggan yang mereka perlukan untuk mendapatkan, membangun, dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan. SAP CRM mendorong interaksi pelanggan loop tertutup melalui semua fase siklus hidup hubungan, terlibat, bertransaksi, memenuhi, dan melayani. SAP CRM mendukung semua saluran yang relevan, seluler, telepon, dan internet. SAP CRM mendorong hubungan pelanggan di semua dimensi bisnis CRM, operasional, analitis, dan kolaboratif. Next. Kemampuan utama SAP CRM yaitu yang pertama, membangun repositori data pelanggan terpusat, yang kedua, meningkatkan penjualan dan pemasaran yang terarah, yang ketiga, meningkatkan layanan pelanggan yang responsif, lalu yang terakhir, memberdayakan pengambilan keputusan berbasis data. Lalu, manfaat penerapan SAP CRM yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, yang kedua, meningkatkan penjualan dan profitabilitas, yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional, dan yang terakhir, untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dan inovasi. Jadi, SAP CRM adalah solusi yang kuat, fleksibel, dan skalabel yang dapat membantu bisnis dari semua skala dalam mencapai tujuan mereka. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dwi Aprilia Sari. Baik, untuk materi yang keempat itu ada production atau yang kita kenal dengan produksi. Production merupakan proses memproduksi produk dalam perusahaan, di mana production itu dengan sistem manajemen manufakturnya dan memiliki beberapa fase, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan dalam satu end-to-end. Nah, untuk berikutnya itu ada manfaatnya menurut Wijaya dan Darudiato. Fungsi modul produksi ada dua. Yang pertama, mengatur jadwal produksi dengan cepat sesuai dengan schedule schedule pengiriman dari order penjualan dan rencana penjualan dengan mempertimbangkan ketersediaan material dan kapasitas produksi. Dan untuk yang kedua yaitu ada meningkatkan pengendalian penggunaan material per work order untuk mencapai tingkat efisiensi kegiatan produksi. Untuk berikutnya itu ada proses produksi dalam SAP, yaitu ada 8 tahap. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada order creation, di mana pihak manajemen ini merencanakan berapa target barang yang ingin diproduksi, dan kemudian mengeluarkan bill of material, kemudian memproduksi barang sejumlah material yang telah ditentukan. Untuk berikutnya itu machine okupansi, di mana berdasarkan SPP tersebut, bagian pabrik mendata kondisi mesin produksi, apakah mereka mampu untuk memproduksi barang yang telah disesuaikan dari surat perintah. Untuk yang ketiga itu ada order resellers, di mana setelah melakukan pendataan, maka kepala produksi memberikan ACC, di mana dimulainya produksi sesuai dengan kapasitas mesin. Untuk berikutnya ada order printing, di mana surat perintah produksi dicetak secara harfiah setelah disetujui dan didistribusikan pada pihak-pihak berkepentingan. Untuk kelima ada material staging, di mana mempersiapkan bahan baku atau material yang dikelompokkan, kemudian diproses melalui beberapa tahap. Untuk berikutnya ada order section, di mana mesin produksi mulai beroperasi sesuai dengan urutan dan produksinya masing-masing.
Yang berikutnya ada confirmation, di mana barang yang dihasilkan dari produksi tersebut atau sebelumnya diperiksa sesuai dengan standar, apakah memenuhi standar, kemudian dipindah tangankan ke stok gudang. Untuk berikutnya yaitu, atau yang terakhir adalah good receipt, di mana secara resmi gudang menerima hasil produksi dan mengeluarkan bukti penerimaan barang. Nah, untuk berikutnya itu ada latihan dari materi production. Di sini saya mengambil teks 2. Nah, untuk videonya itu silahkan pertama masuk ke aplikasi SAP, masukkan klien dan klik logistik, production, shop floor control, information system, dan berikutnya masukkan materialnya dan masukkan plan-nya 1000, kemudian klik continue dan back. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Cahya Danar Ananta. Supply chain management. Supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan, tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Next. Tujuan supply chain management. Tujuan dari supply chain management adalah mengatur dan mengelola antara penawaran dan permintaan dengan baik. Prinsip dalam supply chain management. Melihat konsumen berdasarkan kebutuhan atau permintaan. Yang kedua, membangun relasi dengan supplier sehingga meminimalisir biaya material. Yang ketiga, menggunakan teknologi informasi untuk menunjang rantai pasokan mulai dari produksi, distribusi, hingga promosi produk. 4. Mengamati target pasar untuk kegiatan menjadikan sebagai perencanaan dalam merancang produk. 5. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengukur kinerja rantai pasokan sehingga memiliki bahan evaluasi. Proses dalam supply chain management. Yang pertama, perencanaan, pengadaan, produksi, pengelolaan gudang, pengiriman produk, pengembalian produk. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nia Kurniati Putriani. Baik, untuk materi procurement ini, pada SAP terdapat proses bisnis dalam pengadaan barang atau procurement dalam melakukan proses pengadaan barang. Terdapat beberapa proses bisnis yang harus dijalankan dan dokumen yang dihasilkan diantaranya demand determination, source determination, supplier selection, purchase order processing, order monitoring, good receipt, invoice verification, dan payment processing. Selanjutnya, untuk demand determination itu dilakukan permintaan terhadap barang dari departemen yang membutuhkan barang tersebut. Selanjutnya ada source determination untuk menentukan supplier yang akan menjadi penyedia barang yang tadi telah diminta pada tahap demand determination. Selanjutnya ada supplier selection. Apabila supplier telah ditentukan, maka terdapat tahap di mana supplier atau vendor yang telah ditentukan dan dipilih. Selanjutnya, ada good receipt menginformasikan penerimaan barang dan memasukkan nomor purchase order. Selanjutnya, ada invoice verification untuk sistem yang akan mengecek dan mencocokkan invoice. Lalu ada payment processing. Pada tahap ini pembayaran proses dan akan dijelaskan ke pihak yang penjual. Oke, selanjutnya untuk task pada exercise ini, yang pertama 4.1 untuk create purchase order for a stock material. Yang pertama transaksi untuk membuat material master record baru adalah logistik, material management, purchasing, purchase order, create, dan pilih vendor atau supplying plan noun atau dengan kode ME21N. Lalu klik enter. Selanjutnya isi data berikut.
field vendor, dan pada value-nya Baltus 03. Lalu, pada create purchase order data, masukkan data-data sebagai berikut. Purchase ARG, value-nya 1000, purchase group diisi dengan B03, company code-nya 1000, material TMMS strip 03, PO quantity-nya 10, line 1000, dan store location-nya 0001, dan net price-nya 50, setelah itu F. Lalu pada bagian order purchase akan muncul kode, setelah itu enter. Kode tersebut disalin. Setelah itu akan muncul data yang telah diisi sebelumnya sebagai berikut. Lalu print, review, dan klik back. Exercise selesai. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Merva Zerliana Salsabila. Untuk selanjutnya, itu ada supplier relationship management atau manajemen hubungan pemasok. Manajemen hubungan pemasok atau disingkat SRM adalah evaluasi berkelanjutan terhadap vendor yang memasok barang, bahan, dan layanan kepada organisasi. Tugas yang terkait dengan proses manajemen hubungan pemasok, yang pertama ada mengelola biaya untuk profitabilitas berkelanjutan, yang kedua pembelian dan sumber daya strategis, yang ketiga pengembangan strategis pasokan, yang keempat pemilihan pemasok, dan yang kelima pengandaan operasional. SAP dalam aplikasi MySAP SRM mendukung proses utama dalam manajemen hubungan pemasok. MySAP SRM berfokus pada hasil laba, membantu mengurangi harga pokok penjualan di seluruh perusahaan dengan meningkatkan efisiensi terkait pasokan dan meningkatkan nilai hubungan pemasok. MySAP SRM memberikan manfaat bisnis yang signifikan dalam bidang-bidang utama sebagai berikut. Yang pertama, strategi penggandaan yang ditingkatkan. Kedua, waktu siklus terkompresi. Ketiga, mengurangi biaya proses. Keempat, harga satuan lebih rendah. Dan yang kelima, optimasi pemasok. Lalu mengoptimalkan kinerja rantai pasokan dengan memungkinkan pemasok mengakses data inventaris pelanggan dan membuat mereka bertanggung jawab untuk menjaga tingkat inventaris yang dibutuhkan pelanggan pada proses pengisian ulang berdasarkan pengecualian. Hal ini mengurangi biaya yang meningkatkan kecepatan dan keakuratan jaringan pasokan secara keseluruhan. Terhubung dengan pemasok dengan berbagai ukuran dan kemampuan menggunakan pertukaran dokumen berbasis XML. Komponen operasional utama dalam solusi MySAP SRM adalah SAP SRM untuk fungsi-fungsi khusus yang diperlukan dan SAP ERP Central Komponen sebagai bagian dari back-end ERP. Selain itu, infrastruktur SAP NetWeaver Exchange atau SAP Network XL yang dikirimkan sebagai bagian dari SAP NetWeaver sangat penting untuk konektivitas dan pengiriman pesan berbasis XML. Baik pembeli profesional maupun pengguna standar atau yang dapat memesan bahan habis pakai khas mereka dari katalog elektronik. Misalnya bekerja di SAP SRM melalui browser web. Pesanan pembelian yang dibuat dengan cara ini kemudian diposting di back ERP untuk proses tindak lanjut seperti penerimaan barang atau verifikasi faktur dan data tersedia untuk perencanaan material dan pemeriksaan ketersediaan. Pengadaan melalui MySAP SRM adalah proses yang sangat terintegrasi dalam rantai nilai logistik yang lengkap. Persyaratan bahan yang akan dibeli secara eksternal dapat dibuat melalui proses perencanaan di MySAP SCM atau melalui proses penjualan aktual. Melalui otomatisasi proses pembelian aktual, Departemen Pembelian dapat fokus pada tugas-tugas strategis dan peningkatan kualitas. Baik, untuk materi terakhir akan dibacakan oleh teman saya Rivo Osvaldo Simanjuntak. Akan tetapi Rivo sedang berhalangan hadir, jadi akan dibacakan oleh teman saya Merva Zerliana Salsabila dan Dwi Aprilia Sari. Baik, selanjutnya
Additional Processes and Product Lifecycle Management. Dalam pelajaran ini akan menerima gambaran umum tentang manajemen siklus hidup produk MySap, manajemen siklus hidup produk atau PLM telah menjadi slogannya. Meskipun demikian, istilah ini berguna untuk menunjukkan bahwa konsep area dan sistem tunggal perlu digantikan dengan konsep proses. Baik, untuk berikutnya itu ada gambar produk lifecycle management di mana tujuan dari MSAP PLM ini adalah untuk mendukung seluruh siklus hidup produk, dimulai dari pengembangan produk, data produk yang dikumpulkan dan digunakan untuk semua proses selanjutnya. Hal ini memungkinkan bidang lain seperti manajemen rantai pasokan MSAP untuk mendapatkan manfaat dari data tersebut. Menurut prinsip ini, proses pengembangan produk ini terintegrasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.